wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Aulia, NIM 220279, Prodi Manajemen, kelas RA5 semester 3. Dan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Di sini saya akan menjelaskan materi teori ekonomi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya. Dan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori ekonomi sebagai tugas UAS. Yang pertama itu ada struktur pasar. Struktur pasar adalah suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, dan keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Struktur pasar terkait dengan derajat persaingan dalam industri yang dapat mempengaruhi perilaku usaha dan kinerja pasar. Jenis struktur pasar dapat diketahui melalui konsentrasi pasar, yaitu ukuran pangsa pasar yang dimiliki oleh perusahaan atau kelompok perusahaan tertentu. Struktur pasar umumnya dibedakan menjadi struktur pasar persaingan sempurna dan struktur pasar tidak sempurna, yang dibagi menjadi 3 macam, yaitu struktur pasar monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. Struktur pasar mengacu pada karakteristik dan kondisi pasar, termasuk jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, pengetahuan penjual dan pembeli, serta hambatan pasar. Jenis struktur pasar meliputi pasar persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. Contoh dari pasar persaingan sempurna adalah pasar komoditas, pertanian, sementara contoh pasar monopoli termasuk perusahaan telekomunikasi. Pasar persaingan monopolistik dapat ditemui dalam industri pakaian, sementara contoh pasar oligopoli meliputi industri otomotif dan minyak bumi. Dalam struktur pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual dan pembeli, produk homogen, serta tidak ada hambatan masuk atau keluar pasar. Contohnya adalah pasar komoditas. Pertanian, pasar monopoli terjadi ketika hanya satu penjual yang mengendalikan pasar tanpa adanya barang pengganti yang dekat. Contohnya adalah perusahaan telekomunikasi di beberapa negara. Pasar persaingan monopolistik terjadi ketika terdapat banyak penjual yang menawarkan produk yang sedikit berbeda. Contohnya adalah industri pakaian. Pasar oligopoli terjadi ketika hanya ada beberapa penjual yang mengendalikan pasar. Contohnya adalah industri otomotif dan minyak bumi. Yang kedua itu ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga di sebuah negara dari penyerahan faktor-faktor produksi. Jenis-jenis pendapatan nasional antara lain pendapatan per kapita, pendapatan pribadi, pendapatan nasional neto, dan pendapatan nasional bruto. Contoh pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam suatu tahun. Pendapatan nasional digunakan untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara, mengukur laju pertumbuhan ekonomi, serta merumuskan kebijakan pemerintah. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam suatu tahun. Terdapat beberapa pendekatan dalam penghitungan pendapatan nasional, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Beberapa contoh pendapatan nasional antara lain adalah pendapatan nasional bruto. Pendapatan nasional bruto
atau PNB atau pendapatan nasional bruto GNI adalah seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Dalam PNB dihitung dengan cara menjumlahkan semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk, baik yang tinggal di dalam maupun di luar negeri. Misalnya, untuk memperoleh GNI Indonesia ini mencakup pendapatan yang diperoleh oleh orang Indonesia, baik yang tinggal di luar negeri maupun yang tinggal di dalam negeri. PNB merupakan total pendapatan agregat yang diperoleh oleh semua warga negara, tidak terbatas di mana tempat perolehannya. Contoh jenis-jenis pendapatan nasional meliputi produk domestik bruto GDP, produk nasional bruto GNP, produk nasional neto NNP, dan pendapatan nasional neto NNI. Pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto (Net National Income) NNI adalah pendapatan yang dihitung berdasarkan jumlah jasa yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Selain itu, NNI juga dapat merujuk pada pendapatan neto dari luar negeri, yaitu pendapatan atas faktor produksi, tenaga kerja, dan modal. Memiliki penduduk suatu negara yang diterima dari luar negeri dikurangi pajak tidak langsung neto. Pendapatan selanjutnya itu ada pendapatan personal, pendapatan pribadi. Pendapatan personal atau personal income (PI) adalah jumlah pendapatan yang diterima setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa harus bekerja seperti bunga bank, dividen, saham, dan lainnya. PI dapat dihitung dengan rumus PI sama dengan NNI tambah pembayaran transfer dikurang pajak perseroan tambah laba ditahan tambah iuran jaminan sosial ditambah iuran asuransi. Selain itu, PI juga dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pendapatan disposable income atau DI dan pendapatan tidak disposable. DI adalah pendapatan personal yang sudah siap dibelanjakan karena sudah dikurangi dengan pajak langsung, sedangkan UI adalah pendapatan personal yang belum siap dibelanjakan karena belum dikurangi pajak langsung. Selanjutnya itu yang terakhir ada pendapatan disposable, pendapatan sekali pakai. Pendapatan sekali pakai atau pendapatan disposable mengacu pada sisa uang yang dimiliki seseorang setelah membayar pajak. Ini adalah pendapatan yang siap digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti belanja, investasi, membayar asuransi, atau melunasi hutang. Secara matematis, pendapatan secara pakai dapat dihitung dengan rumus rumusnya itu seperti pendapatan sekali pakai sama dengan total pendapatan dikurang pajak pribadi. Pendapatan sekali pakai penting untuk menggambarkan daya beli rumah tangga karena ketika pendapatan sekali pakai meningkat, diharapkan belanja rumah tangga juga akan meningkat. Pendapatan nasional mempunyai manfaat antara lain untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu negara, melakukan perbandingan antara perekonomian suatu negara dengan negara lain, serta untuk merumuskan kebijakan ekonomi. Beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional meliputi permintaan dan penawaran agregat, konsumsi, tabungan, dan investasi. Dalam makroekonomi, pendapatan nasional dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perusahaan, keluarga, administrasi negara, dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya itu ada materi yang ketiga, persaingan monopoli. Pengertian persaingan monopoli atau pasar persaingan monopolistik adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa.
namun memiliki perbedaan yang menjadi ciri khas dari produk yang dijual oleh masing-masing produsen. Dalam persaingan monopolis, setiap produsen bersaing dalam hal kualitas, harga, dan pemasaran produk mereka. Contoh dari pasar pesaing monopolistik termasuk industri pakaian, di mana terdapat banyak produsen yang menawarkan produk yang hampir serupa, namun dengan perbedaan yang menjadi ciri khas dari masing-masing merek seperti desain, kualitas, dan gaya pemasaran. Bentuk-bentuk, ciri, fungsi, dan sistem persaingan monopolis atau pasar persaingan monopolistik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terdapat banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa namun memiliki perbedaan yang menjadi ciri khas dari produk yang dijual oleh masing-masing produsen. Dalam persaingan monopolis, setiap produsen bersaing dalam hal kualitas, harga, dan pemasaran produk mereka. Contoh dari pasar persaingan monopolistik termasuk industri pakaian, di mana terdapat banyak produsen yang menawarkan produk yang hampir serupa namun dengan perbedaan yang menjadi ciri khas dari masing-masing merek seperti desain, kualitas, dan gaya pemasaran. Dan materi yang keempat ada pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Definisi pasar bebas dan kebijakan pemerintah adalah perdagangan yang berfokus pada penjualan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Jadi pengusaha memiliki kewenangan mutlak atas pengelolaan produksi dan harganya, serta bebas memiliki siapa saja yang akan menjadi target penjualan mereka. Asas-asas pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Yang pertama itu kebebasan individu. Asas kebebasan individu dalam pasar bebas terkait dengan kebebasan individu untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, memiliki pihak dengan siapa yang akan membuat perjanjian, dan menentukan isi perjanjian, menjamin tidak mengizinkan umum dan kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak menjadi penjelmaan hukum prinsip pasar bebas. Namun, kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak dan dibatasi oleh rambu-rambu hukum, seperti harus memenuhi syarat berbagai suatu kontrak dan tidak dilarang oleh undang-undang. Selanjutnya itu ada kepemilikan pribadi. Asas kepemilikan pribadi dalam konteks pasar bebas mengacu pada hak individu untuk memiliki dan mengendalikan aset dan sumber daya yang dimilikinya. Dalam hal melakukan transaksi jual beli di pasar bebas, namun asas kepemilikan pribadi tidak bersifat mutlak dan harus memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan serta tidak boleh merugikan kepentingan yang lebih luas. Dalam konteks hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak memungkinkan setiap individu untuk menyelenggarakan perjanjian secara sah dan beretikat baik, asalkan tidak menyetujui umum dan kesusilaan. Selanjutnya itu ada pesaing bebas. Asas pesaing bebas dalam konteks pasar bebas mengacu pada prinsip persaingan yang sehat dan adil di antara pelaku usaha. Hal ini mencakup larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta pentingnya persaingan usaha dalam kerangka keseimbangan dan kesatuan ekonomi. Asas ini menjamin adanya posisi tawar yang seimbang di antara para pelaku usaha, sehingga tidak ada pihak yang mendominasi pasar secara tidak adil. Dengan demikian, persaingan bebas bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, kompetitif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Dan selanjutnya ada pasar efisiensi. Pasar efisiensi adalah konsep yang mengacu pada hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi yang tersedia. Dalam konteks pasar efisiensi, pasar dikatakan jika efisiensi harga sekuritasnya mencerminkan informasi yang tersedia secara penuh. Efisiensi pasar dapat didefinisikan dalam beberapa macam definisi, seperti efisiensi pasar berdasarkan nilai intrinsikal sekuritas. Efisiensi pasar diukur dari seberapa jauh harga sekuritas menyimpang dari nilai intrinsiknya. Terus ada efisiensi pasar berdasarkan informasi masa lalu. Pasar efisiensi bentuk lemah merupakan pasar yang harganya sekuritasnya secara penuh mencerminkan informasi masa lalu. Selanjutnya ada efisiensi pasar berdasarkan informasi sekarang yang dipublikasikan. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat, tidak akan ada investor atau grup investor yang dapat menggunakan informasi yang dipublikasikan untuk mendapatkan keuntungan tidak normal dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada efisiensi pasar berdasarkan informasi privat. Pasar efisiensi bentuk kuat merupakan pasar yang harganya sekuritasnya mencerminkan secara penuh informasi privat yang dimiliki oleh investor atau masyarakat luas. Untuk proses dan cara pasar bebas dan kebijakan pemerintah, yang pertama itu ada proses pasar bebas. Pasar bebas adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada penawaran dan pemerintahan dengan sedikit atau tanpa kendali pemerintah. Dalam pasar bebas, penjual dan pembeli memiliki kebebasan untuk menentukan harga dan jumlah barang yang akan diperdagangkan. Yang kedua itu kebijakan pemerintah dalam pasar bebas. Pemerintah dapat berperan dalam pasar bebas dengan menerapkan berbagai kebijakan tersebut dapat mempengaruhi penawaran, permintaan, dan harga keseimbangan. Contoh kebijakan pemerintah dalam pasar bebas ada tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan pemerintah atas barang impor. Dan ada juga subsidi. Subsidi itu bantuan keuangan yang diberikan pemerintah kepada produsen. Yang terakhir itu kebijakan perdagangan. Dan contoh pasar kebebasan dan kebijakan pemerintah, contoh perdagangan bebas itu yang pertama APEC, yang kedua KAFTA, yang ketiga EU, yang keempat MEA, yang kelima NAFTA. Selanjutnya itu materi kelima, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah dua instrumen penting dalam mengatur perekonomian suatu negara. Berikut ini ada definisi, fungsi, tujuan, model, dan pendekatan kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah terkait pengeluaran dan pendapatan publik. Fungsi kebijakan fiskal bertujuan untuk mengatur tingkat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas fiskal negara. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencapai stabilitas atau keseimbangan pendapatan plus pengeluaran, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi masalah ekonomi. Model dan pendekatan kebijakan fiskal dapat diimplementasikan melalui pengaturan anggaran belanja pemerintah, perubahan tarif, pajak, dan program subsidi. Contoh kebijakan fiskal adalah memotong pajak tertentu dengan tujuan untuk mendorong UMKM dan memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya itu ada kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur tindakan moneter seperti tingkat suku bunga, cadangan wajib bank, operasi pasar terbuka, dan intervensi mata uang. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mengendalikan inflasi,
mempertahankan stabilitas nilai mata uang, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan mencapai stabilitas keuangan. Model dan pendapatan kebijakan moneter dapat diimplementasikan melalui pengaturan suku bunga, transaksi jual dan beli sekuritas pemerintah, dan mengubah jumlah uang tunai yang beredar di pasar. Contoh kebijakan moneter adalah menurunkan suku bunga acuan atau menjual surat berharga untuk mengurangi aliran uang ke masyarakat. Keduanya itu memiliki peran yang berbeda namun saling terkait dalam mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Selanjutnya itu materi terakhir, ekonomi terbuka. Definisi ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka itu adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi dan pengetahuan teknis, dan migrasi tenaga kerja. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jasa dari luar negeri. Fungsi ekonomi terbuka yang pertama itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih untuk mendapatkan keuntungan transaksi. Transaksi ini melibatkan individu antar negara, individu dengan pemerintah antar negara, dan pemerintah dengan pemerintah antar negara. Tujuan utama perdagangan internasional adalah meningkatkan produk domestik bruto (PDB) atau produk domestik bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi stabilitas harga dan serta memungkinkan peluang target pasar. Jenis perdagangan internasional meliputi perdagangan internasional bilateral, regional, dan multilateral, serta berbagai bentuk transaksi seperti ekspor, impor, konsinyasi, kesepakatan paket, dan lintas batas. Yang kedua, aliran modal. Aliran modal mengacu pada pergerakan dana antar negara untuk tujuan investasi, perdagangan, atau produksi bisnis. Bisa dalam bentuk penanaman modal asing langsung, investasi portofolio, atau transaksi keuangan lainnya. Pergerakan modal dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suku bunga, nilai tukar, dan stabilitas perekonomian. Pengelolaan arus modal merupakan aspek penting dari kebijakan ekonomi di negara terbuka karena dapat berdampak pada nilai tukar, jumlah uang beredar, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Hasil penelusuran memberikan berbagai perspektif mengenai aliran modal dan menekankan pentingnya hal ini dalam konteks keuangan internasional, dan kebijakan ekonomi. Konsep ini dibahas dalam konteks dampaknya terhadap nilai tukar, kebijakan moneter, dan lingkungan perekonomian secara keseluruhan. Pergerakan modal, baik dalam bentuk investasi asing langsung atau investasi portofolio, merupakan penentuan utama kesehatan dan stabilitas perekonomian suatu negara. Yang ketiga itu pengaruh nilai tukar. Nilai tukar mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap aluran modal karena mempengaruhi daya tarik aset suatu negara di mata investor asing. Mata uang yang lebih lemah dapat membuat aset suatu negara
lebih murah dan lebih menarik bagi investor asing, sehingga menyebabkan peningkatan arus masuk modal. Di sisi lain, penguatan mata uang dapat membuat aset suatu negara menjadi lebih mahal dan kurang menarik bagi investor asing, sehingga menyebabkan penurunan arus masuk modal. Nilai tukar juga dipengaruhi oleh arus modal karena arus masuk atau keluar yang besar dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan suatu mata uang, sehingga menyebabkan perubahan nilainya. Yang keempat, transfer teknologi dan pengetahuan. Transfer teknologi melibatkan perpindahan pengetahuan keterampilan. Yang keempat, transfer teknologi dan pengetahuan. Transfer teknologi melibatkan perpindahan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi dari suatu organisasi atau lembaga ke organisasi atau lembaga lain, sehingga memungkinkan pengembangan jasa dan barang baru. Prosesnya biasanya mencakup langkah-langkah seperti menganalisis teknologi, memilih metode transfer, menentukan strategi pasar, dan menegosiasikan perjanjian eksploitasi teknologi. Yang kelima, diversifikasi ekonomi adalah usaha untuk mengurangi ketergantungan pada satu atau beberapa sektor utama dengan mengembangkan sektor-sektor alternatif yang memiliki potensi pertumbuhan dan penghasilan. Diversifikasi ekonomi dapat dilakukan dengan menganeka-ragamkan produk atau bidang usaha sehingga dapat menambahkan daya dorong perekonomian dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Terdapat 3 strategi yang dapat dilakukan dalam diversifikasi ekonomi, yaitu diversifikasi konsentrasi, diversifikasi horizontal, dan diversifikasi konglomerat. Yang keenam, pengaruh harga dan inflasi harga. Dan inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian, konsumen, dan investasi. Dalam menghadapi harga dan inflasi, pemerintah dan bank sentral dapat menggunakan berbagai strategi seperti mengurangi belanja negara untuk barang-barang dan jasa publik, menaikkan tarif pajak, dan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Untuk tujuan ekonomi terbuka merujuk pada tujuan-tujuan ekonomi suatu negara yang terkait dengan keterlibatan dan interaksi ekonominya dengan negara-negara lain di dalam dunia terbuka, melibatkan perdagangan internasional, arus modal, lintas batas, dan pertukaran mata uang. Beberapa tujuan ekonomi terbuka itu ada peningkatan pertumbuhan ekonomi, terus ada diversifikasi ekonomi, selanjutnya peningkatan efisiensi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, stabilitas ekonomi, transfer teknologi dan pengetahuan, peningkatan daya saing global. Model dan pendekatan ekonomi terbuka secara umum. Pada sistem perekonomian terbuka ini, produsen memiliki hak untuk melakukan kegiatan penjualan produk atau barang ke negara-negara lain, ekspor, dan juga sebaliknya, yaitu melakukan kegiatan pembelian produk atau barang yang berasal dari luar negaranya, impor. Alasan yang memicu terjadinya perdagangan internasional adalah perbedaan kondisi produk. Perbedaan kondisi suatu produk ini yang lebih cenderung mengarah pada kualitas produk juga menjadi alasan terjadinya perdagangan internasional. Contoh ekonomi terbuka: ekspor dan impor barang. Ekspor merupakan penjualan barang ke luar negeri, sementara impor adalah pembelian barang dari luar negeri. Kegiatan kedua ini mempengaruhi neraca perdagangan suatu negara dan dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang domestik. Selain itu, dalam konteks diversifikasi ekonomi, upaya untuk mengembangkan sektor-sektor alternatif melalui ekspor dan impor barang juga dapat menjadi bagian dari strategi diversifikasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada pasar valuta asing, forex. Contoh pasar valuta asing adalah perdagangan antara mata uang suatu negara dengan mata uang lainnya. Selanjutnya itu ada investasi asing langsung.
Penanaman modal asing mengacu pada penanaman modal yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau individu dari suatu negara ke dalam kepentingan bisnis yang berlokasi di negara lain. FDI dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pendirian bisnis baru atau akuisisi bisnis yang sudah ada. Hal ini merupakan pendorong utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dan dampaknya terhadap perekonomian bisa sangat besar. Misalnya pabrik-pabrik besar memiliki perusahaan seperti Toyota dan Honda adalah contoh nyata FDI. Terus yang terakhir itu ekspor dan impor jasa. Ekspor dan impor jasa merujuk pada kegiatan perdagangan internasional yang melibatkan penjualan dan pembelian layanan antar negara. Contoh jasa ekspor dapat mencakup layanan seperti jasa konsultasi, pariwisata, informasi teknologi, dan pendidikan yang ditawarkan oleh suatu negara kepada negara lain. Sementara itu, contoh jasa impor mencakup layanan yang dibeli dari negara lain. Misalnya jasa konstruksi, transportasi, dan keuangan. Kegiatan ekspor dan impor jasa mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara dan dapat mempengaruhi neraca perdagangan serta pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selesai sudah materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.